Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu ilayhi wa natubu ilayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على النبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية وعلى من اتبع الهدى بهداية العزة الله تعالى صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Kalimat yang terucap yang terbaik untuk kita ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara pagi dan kita baru saja menyelesaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita sebagai amal saleh kita dan menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, masih sambungan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah baru selesai dan pada pertemuan yang itu kalimat bismi, tapi ini masih ada yang harus diselesaikan kaitan dengan penulisan kalimat bismi dalam surat Al-Fatihah berbeda dengan bismi dalam surat Al-A'la. Jadi menjadi penelitian pembahasan para ulama yang dikaitkan dengan mukjizat Al-Quran. Ya, kita ketahui bahwasanya mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus berlanjut otentik sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Karena itu para ulama tidak habis-habisnya, karena memang tidak akan habis membahas Al-Quran baik secara maknanya maupun tulisannya. Tulisannya pun menjadi mukjizat. Karena mukjizat ini punya arti melemahkan. Secara makna lafadznya mukjizat itu melemahkan dalil kekuatan orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Karena itu dalam penulisannya pun Al-Quran ada mukjizatnya. Saya ulang bahwa penulisan lafaz bismi itu ada dua
Yang pertama, bismi dalam surat Al-Fatihah itu tidak menggunakan alif. Jadi ba, sin, mim. Tapi bismi dalam surat Al-A'la itu menggunakan alif. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu penulisannya menggunakan alif. Sedangkan bismi dalam surat Al-Fatihah itu tidak menggunakan alif. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh para ulama yang kaitan dengan keautentikan atau mukjizat Al-Quran. Yang pertama, salah seorang ulama namanya Syekh Rashad Khalifah. Kalau penulisan bismi tanpa alif supaya jumlahnya pas 19 huruf. Nanti coba aja Bapak Ibu kalau ingin membuktikan tulisan Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya tanpa alif itu 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, ya, mim, ha, mim, alif, nun, alif, ro, ha, ya, mim. Itu 19 huruf. 19 huruf kalau ditulisnya tanpa alif. Tapi kalau pakai alif jumlahnya menjadi 20 huruf. Kenapa 19 huruf? Ternyata dalam Al-Quran itu kalimat ismun, bismi, ismun itu jumlahnya ada 19 kali Allah menyebut kalimat ismun, sehingga 19 ini jadi pembagi yang membagi kalimat-kalimat tertentu menjadi hadis dibagi 19. Ya, yang pertama kalimat ismun dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 19 sehingga habis dibagi 19. Yang kedua kalimat Allah. Ini lagi pesantren dulu, sedang sekolah dulu, dites para siswa, para santri, coba hitung para santri berapa kalimat Allah dalam Al-Quran. Jawabannya macam-macam, karena harus menghitung dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ternyata lafaz Allah itu diulang sebanyak 2698 kali. 2698 kali. Kalau dibagi dengan 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan pas habis. Jumlahnya menjadi 42. 2698 dibagi 19, maka jawabannya 142 kali, bukan 42 kali, 142 kali. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman ini dalam Al-Quran disebut sebanyak 57 kali. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman itu 57 kali. Sehingga habis dibagi 19. Berapa Bu? 3 ya. 3 kali 19 itu 57. Kemudian Ar-Rahim ini lebih banyak. Ar-Rahim dalam Al-Quran disebut sebanyak 114 kali. Ya, 114 kali Ar-Rahim dalam Al-Quran. Sehingga habis dibagi 19 yaitu 6 ya. 6 ke 19 114 kali. Ini alasan para ulama, meneliti para ulama kenapa
Lafaz Bismillahirrahmanirrahim cara penulisannya itu langsung ba kepada sin tanpa alif supaya jumlahnya 19 kali, dan 19 kali itu pembagi dari kalimat ismun, kalimat Allah, kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dibagi habis dengan 19 yang jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu kemukjizatan Al-Quran, ya, yang manusia siapapun itu tidak bisa sampai ke sana. Allah dengan mukjizat itu menantang, karena pada waktu turunnya Al-Quran menganggap bahwa Al-Quran ini adalah buatan ciptaan Nabi Muhammad, ciptaan Nabi Muhammad. Kata Allah dalam Al-Quran, seandainya Quran ini adalah ciptaan Muhammad, sedangkan kamu juga sama orang Arab, coba kamu bikin yang serupa Al-Quran, jangan satu surat, satu ayat saja. Ternyata tidak mampu. Ini tantangan-tantangan Al-Quran kepada orang-orang yang tidak mengimani, tidak percaya terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jumlah hurufnya 19 huruf tanpa alif? Itu sama persis dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, jumlahnya sama 19 hurufnya itu. La haula wala quwwata illa billah. Yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat la haula wala quwwata illa billah atau sering disebut dengan kalimat hauqalah. Hauqalah. Jadi kalau disebut dengan kalimat hauqalah itu maksudnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu jumlah hurufnya sama 19. Dalam hadis Rasulullah la haula wala quwwata illa billah disebutnya hisnun minan nar. Apa hisnun minan nar? Perisai penjaga dari api neraka. Perisai atau penjaga dari api neraka. Orang yang membaca la haula wala quwwata illa billah itu menjadi perisai penjaga dari api neraka. Kenapa? Karena kalimat la haula wala quwwata illa billah ini kita totalitas kita sebagai manusia menyerahkan segalanya kepada Allah karena kita tidak punya apapun. La haula wala quwata, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Sigana urang teh gagah, sigana hebat, sigana pinter, sigana beunghar padahal siga. Urang teh gitu. Dalam muntai kekuatan ti Allah mah teu tiasa naon-naon. Gitu. Saur para kawasna bisa ngapung ngawang-ngawang napak sancang tina pawayangan hebat mandraguna, ngapung ngawang-ngawang napak sancang. Si horeng teh dina pawayangan hebatna teh digerakkeun ku dalang. Da urang ge dalangna teh Allah, hebatna teh dihebatkeun ku Allah, pinterna dipenterkeun ku Allah, jagjagna dijagjagkeun ku Allah. Ketika Allah mencabut kekuatan maka hilanglah kekuatan itu. Ketika mencabut ilmu maka hilanglah ilmu itu. Itu makna hakikat dari la haula wala quwata illa billah. Sehingga setan itu takut sekali kepada orang yang mengamalkan isi la haula wala quwata illa billah. Karena setan itu punya sifat takabur.
iblis itu. Sombong, asa aing adiguna, adigung adiguna, asa aing uyah kidul. Ini peribahasa Sunda ini, ya. Asa aing uyah kidul, adigung adiguna. Maka orang yang mengamalkan la haula wala quwata illa billah itu akan terhindar dari sifat kesombongan. Maka setan susah mengganggu, ya, menghadang, menghalangi orang yang punya dalam jiwanya bahwa saya tidak punya apa-apa, kekuatan dan lain sebagainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hurufnya Bismillahirrahmanirrahim 19, la haula juga 19, maka itu sebagai perisai, ya, perisai, dan Allah akan memberikan penjagaan orang itu masuk neraka karena ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Dalam Al-Quran ini semua ada ayatnya. Surat Al-Mudathir ayat 30, surat Al-Mudathir ayat 30, alaiha tis'ata asyar. Alaiha, bahwa penjagaan neraka itu ada 19 malaikat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, itu akan menjadi benteng dirinya sehingga nanti malaikat akan menjaga dirinya tidak akan masuk neraka. Kenapa? Ada 19 malaikat yang menjaga api neraka. Orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa jumlah atau penulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah 19 huruf tanpa alif. Baik Bapak Ibu sekalian, namanya juga masuk ke area pemahaman. Ada ulama yang menyanggah, ya, ada ulama yang menyanggah. Ternyata penulisan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah itu ternyata mengacu kepada firman Allah dalam surat An-Naml. Surat An-Naml, surat semut. Al-Quran itu menggunakan nama-nama binatang yang sangat dikenal. Surat apa Ibu? Al-Baqarah. Al-Baqarah, sapi betina. Ada lagi apa? Gajah. Ada gajah, ya. Al-Fil. Ada lagi apa Ibu? Kuda. Al-Adiyah. Ini nama-nama binatang dimasukkan. Kemudian ada An-Nahl. An-Nahl apa? Lebah. Ini kenapa ya? Itu rahasia-rahasianya. Ya, kemudian An-Naml. An-Naml itu semut. Semut dijadikan salah satu nama surat. Ya. Termasuk nama ibu-ibu. Surat apa? An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal. Bapak itu ke bawah. Nah, bapak mau teka sana, teka botol. Nah, tidak ada surat Ar-Rijal, tapi ada nama perempuan An-Nisa. Nah, dalam surat An-Naml itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim tanpa alif. Dan itu merupakan surat otentik dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ratu Bilqis seorang raja perempuan yang hebat, mandraguna, pinter, benghar, calakan, hebat. Tetapi belum Islam,
belum mengakui adanya Allah. Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Ratu Bilqis untuk iman kepada Allah dan melayangkan surat. Melayangkan surat. Suratnya singkat. Ini surat yang paling singkat adalah surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Kalimatnya begini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Cuma segitu kalimatnya itu. Innahu sesungguhnya ini surat ini min Sulaiman datang dari Sulaiman. Dilayangkan melalui burung, ya, melalui burung. Upami parantos ayah HP, mana Nabi Sulaiman ngau HP sih kan? Nganda can ayah HP. Ya, Nabi Sulaiman dengan HP. Ditulis di kertas pakai burung, Bu. Antarkan oleh burung. Dirag-ragen, dijatuhkan di tengah-tengah kerajaan singgasana Ratu Bilqis. Begitu dibuka, innahu bin Sulaiman. Ini surat datang dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ajakan pertama nih. Dan Nabi Sulaiman mengucapkan kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya. Kamu jangan sombong kepadaku. Pengasaing. Karena Ratu Bilqis ini luar biasa kerajaannya itu. Ya. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Datanglah kau kepadaku dalam keadaan Islam. Satu, dalam surat itu ada bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dalam surat itu jangan sombong. Yang ketiga, menyerah dalam keadaan Islam. Cuma 3 intinya. Ya, kalau dijelaskan ini bab khusus nanti. Tapi saya ingin mengaitkan kata Syekh Al-Ashur bahwa penulisan bismillah dalam surat Al-Fatihah tidak menggunakan alif itu sebetulnya mengacu kepada firman Allah surat An-Naml ayat 30, yaitu wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sungguhnya ini adalah dari Sulaiman dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, penulisannya tanpa alif. Nah, itu pendapat para ulama. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya insyaallah benar. Itu kaitan dengan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Baik. Baru selesai bismi, sekarang maju lafaz Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu bisa 1 bulan ya, 4 kali pertemuan, nggak apa-apa. Sekarang kita akan bahas lafaz Allah. Lafaz Allah ini saya di sini menulis menjelaskan lafaz Allah itu sampai 16 poin. 16 poin pembahasan tentang lafaz Allah. Kalau disebut Allah, maka akan terbetik bagi orang yang mengucapkan Allah, nama Allah, itu seluruh sifat kesempurnaan Allah masuk, ya, masuk dalam kalimat Allah. Ketika Allah disebut, maka seharusnya di situ muncul Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, dan seluruh sifat kesempurnaan Allah.
ketika Allah itu disebut, karena sifat kesempurnaan Allah yang dijabarkan dalam Asmaul Husna 99. Dalam hadis Rasulullah SAW, Inna lillahi, sesungguhnya Allah mempunyai tis'atun wa tis'auna isman, punya 99. Dari mulai Ar-Rahman yang berakhir As-Sabur. Itu yang hafal anak-anak kita, ibu, cucu-cucu kita yang belajar di PAUD. Urang mah poho deui. Jawaban urang poho deui we lah gitu lah. Urang mah poho deui. Hafal itu. Di sekolah-sekolah sekarang itu dibaca Asmaul Husna. Sampai Rasulullah mengatakan, "Wa man hafadhaha dakhalal jannah." Secara paperleknya, orang yang hafal Asmaul Husna dakhalal jannah, masuk surga. Maka oleh para guru, para ustadz, yang pertama dihafalkan dulu, karena bahasanya hafadhah, menghafal. Tapi sebetulnya hafadhah tidak hanya menghafal ya nama-nama, tetapi itu dimaknai nama Tuhan Allah itu juga harus menjadi sifat-sifat kita. Kalau tadi Allah itu tidak bisa digunakan oleh siapapun, tapi Ar-Rahman boleh. Ar-Rahman. Makanya kita sering menyebut Ahmad yang pengasih, boleh, silakan. Ahmad yang penyayang, seorang ibu yang pengasih, seorang ibu yang penyayang. Ya. Nah, itu bedanya Allah dengan sifat yang lainnya. Tetapi khusus lafaz Allah itu tidak bisa digunakan. Yang pertama, saya ingin kembali bahwa ketika nama Allah itu disebut, ya, maka itu mencakup semua sifat-sifat Allah yang sempurna, dan sifat Allah yang sempurna itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Karena kesempurnaan Allah tidak terbatas. Mazhab Asy'ariyah dalam akidah kita yang digunakan kita hampir kebanyakan di Indonesia itu menggunakan Asy'ariyah Al-Maturidiyah dalam akidahnya. Itu membatasi 20 sifat: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, qiyamun nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Itu sebenarnya tidak membatasi sifat kesempurnaan Allah, karena sifat kesempurnaan Allah tidak terbatas. Tetapi yang 20 itu bisa mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hitungannya kalau Asmaul Husna 99, kemudian dalam akidah khamsin, akidah 50, sifat Allah yang wajib disebutkan 20. Bukan berarti membatasi, tetapi semua kesempurnaan Allah, sifat-sifatnya itu masuk kepada yang 20 itu. Nah, ini khususnya lafaz bismillah, lafaz Allah itu ketika diucapkan itu akan terbetik semua sifat-sifat kesempurnaan Allah. Beda dengan sifat-sifat yang lain tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, ya, Al-Mughni, Al-Ghani, dan lain sebagainya, itu bisa disandangkan kepada manusia. Tetapi tentu sifat-sifat yang disandang oleh manusia itu 0,0,0,0,0 dari sifat kesempurnaan Allah. Kalau seorang ibu, seorang ayah, nya'ah memelihara kepada anaknya, itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah. Makanya dalam doa orang tua, anak kepada orang tua, Rabbi firli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabb itu kita menggunakan Rabb bukan hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah nanti alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, Tuhan, pengatur, ya, anu ngarorok, anu ngurus. Ternyata Rabb itu juga digunakan kepada orang tua kita. Rabb itu. Makanya di pesantren ada istilah murabbi. Murabbi. Ya. Di pesantren ini satu kelas 10 orang nih murabbinya kan ya. Jadi Rabb itu bisa digunakan juga untuk manusia. Sebagaimana orang tua mengurus kita, Rabb, ya, pada waktu kita kecil, dari mulai hamil, melahirkan, menyusui sampai hari ini, ya, Rabb. Nah, ini tidak apa-apa kita menggunakan kalimat yang sama, karena pada hakikatnya itu pasti akan jauh beda antara sifat manusia yang itu merupakan bagian dari Allah dan sifat Allah yang tidak terbatas. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, nama Allah itu tidak bisa digunakan kepada nama-nama yang lain. Ya, kalaupun kita ingin menggunakan nama Allah, maka itu harus diawali dengan kalimat abdu. Abdu. Ya. Jadi masih Hanafi, Kaputra, kepada orang bisa menggunakan nama Allah tetapi harus diawali dengan abdu. Abdullah. Jangan salah. Ada yang pengucapannya secara ilmu tajwidnya tidak benar. Abdullah. Nah, ini sudah benar ini. Ya. Karena lafal Indonesia jadi Abdullah. Kenapa? Secara ilmu tajwid itu menyalahi aturannya. Wa fakhimil lama min ismillahi. Ya. Kalau lafaz Allah sebelumnya fathah atau dhammah itu harus fakhim. Fakhim itu ditebalkan. Abdullah, bukan Abdullah. Kemudian Abdallah, bukan Abdallah. Ya. Kalau kasroh baru Abdillah.